Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Pada video kali ini, kita masih membahas tentang OBS ya teman-teman. Untuk di video kali ini, gua akan membahas tentang bagaimana caranya kita memasang overlay pada OBS kita untuk melakukan live streaming. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Lalu jangan lupa menonton live streaming gua di fanspage Sidnak Family. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita ke videonya. Oke teman-teman, di sini sebelumnya gua udah punya overlay yang gue dapetin dari channel YouTube orang. Nanti channel YouTube-nya akan gue kasih di kolom deskripsi. Kemudian jika teman-teman ingin mendownload overlay ini, nanti linknya akan gue cantumkan juga di deskripsi ya teman-teman. Oke, di sini udah gue rubah ya untuk namanya, udah gue rename semua di nama. Di sini kita ada kurang lebih 11 item overlay yang akan kita pasang di OBS kita. Tentunya kita memilih salah satu jika memiliki dua jenis atau dua macam overlay. Di sini kita punya dua jenis atau dua model untuk donasi, kemudian ending, kemudian ada game chat plus webcam, lalu ada game plus chat saja, ada pause, starting streaming, dan juga ada transisi. Kemudian kita di sini dikasih 3 pilihan webcam. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung pasang ke OBS-nya. Oke teman-teman, di sini kita sudah kebuka OBS-nya. Kita sudah membahasnya tentang bagaimana cara membuat scene, source, dan juga profil pada video sebelumnya. Dan untuk bahasan lain tentang OBS, kita sudah membahas bagaimana live streaming dengan kecepatan 10 Mbps dengan kecepatan upload kurang dari 2 Mbps. Oke, silahkan teman-teman cek kolom deskripsi ataupun akan muncul notifikasi di pojok kanan atas teman-teman, dan kalian bisa langsung mengkliknya untuk melihat videonya. Di sini kita langsung ke scene. Sudah terdapat satu scene dan belum ada source sama sekali. Di sini nih kita akan merename-nya menjadi starting streaming atau starting stream. Lalu kita membuat source. Caranya cukup mudah. Kalian klik icon plus atau add di sini. Kemudian pilih media source, kemudian beri nama, kemudian OK. Lalu kalian pilih local file, klik browse. Lalu kalian cari di mana tempat meletakkan file overlay-nya. Di sini gua akan memberi tutorial memasang overlay elektro ya teman-teman dari own3d.tv. Oke, yang pertama adalah scene starting streaming. Kita klik di sini sebagai starting, kemudian kita open. Lalu kita centang loopingnya atau loop, atau biasa disebut dengan pengulangan. Lalu klik OK. Maka akan otomatis muncul seperti ini. Untuk teman-teman yang tidak muncul rapi, langsung rapi seperti ini, contoh seperti ini, kalian jangan panik ataupun jangan bingung. Kalian cukup select starting source atau klik starting source, kemudian klik kanan, kalian ke transform, kemudian pilih fit to screen atau control plus F, maka akan otomatis jadi seperti ini. Di sini ada logo, sosial media, ada Twitter, Instagram, dan juga YouTube.
ini akan kita isi nanti ya teman-teman. Kita sekarang fokus untuk membuat scene dan memasang overlaynya. Setelah itu kita tambah scene, kita ke scene lagi, kita tambah scene, kita beri nama in game, kemudian kita oke. Maka kita sudah memiliki dua scene. Scene yang pertama adalah starting streaming, kemudian scene kedua adalah in game yang belum memiliki source. Kini kita harus menambahkan source untuk in game. Caranya, klik icon tambah, kemudian pilih media source, beri nama, lalu klik OK, pilih local file dengan cara klik browse, kemudian pilih overlaynya. Di sini ada dua pilihan, yaitu game plus chat plus webcam atau game plus chat saja. Di sini gua akan mencontohkan game plus chat plus webcam. Kita klik, kemudian kita open, kita loop, lalu kita oke. Maka akan muncul seperti ini. Jika di sini belum rapi, maka teman-teman bisa mengulanginya cara atau tahapan yang sebelumnya. Oke. Kemudian di sini gua akan menambahkan source game dan meletakkannya di dalam bingkai besar warna hitam ini ya teman-teman. Untuk bingkai besar hitam ini, di sini adalah tempat kita meletakkan gamenya. Kemudian di frame atau kolom hitam yang kecil itu adalah tempat kita meletakkan webcam, dan di bawahnya itu adalah tempat kita untuk meletakkan chatnya. Oke, di video kali ini kita tidak akan meletakkan chat, tapi kita hanya membahas tentang isi atau di dalam OBS saja ya teman-teman. Oke, di sini gue bakalan nambahin source gamenya. Di sini gue bakalan membuka Lord Mobile. Oh iya, buat teman-teman, gue juga live streaming Lord Mobile di Facebook ya. Oke, di sini sudah terbuka ya teman-teman. Kita tidak usah menunggu dan memasuki gamenya, kita langsung saja untuk menginputkan source-nya agar terlihat di dalam OBS-nya. Kalian klik icon tambah atau icon plus pada source, pilih game capture, kemudian rename menjadi game yang dimainkan agar tidak bingung ya teman-teman. Kita oke. Kemudian di bagian mode kalian pilih capture specific window. Setelah itu di bagian window kalian klik, lalu pilih Lord Mobile. Oh ya, untuk kalian jenis gamenya yang kalian mainkan akan muncul di sini ya teman-teman. Kalian tinggal menyesuaikan saja game apa yang kalian mainkan, maka akan muncul di sini. Jika tidak terbaca, maka oke, di sini kita terbaca ya teman-teman. Jika kalian tidak terbaca, maka kalian harus mengulang membuka OBS-nya dengan cara klik kanan lalu run as administrator. Kemudian untuk gamenya juga seperti itu ya teman-teman. Kita klik OK di sini. Kita tidak perlu login ya teman-teman, karena ini hanya sekedar contoh. Lalu kalian scale atau kalian ubah ukurannya, disesuaikan. Jika sudah, oh iya, di sini untuk ukuran scale-nya itu berbeda ya teman-teman. Tidak pas dengan frame-nya untuk game Lord Mobile, maka tidak perlu khawatir. Game akan terlihat rapi dengan cara kita drag game yang dimainkan pada bagian source ke bawah in-game source-nya. Oke, seperti ini. Maka dia akan terlihat seperti ini, teman. Oke, paham ya? Jika tidak seperti ini susunannya, maka dia akan terlihat berantakan.
Oke, dapat dilihat di sini ada frame yang keluar. Oke, di sini dapat dilihat ya. Tuh, dapat diperhatikan di sini ada yang keluar. Kita akan menyusunnya. Oke, sudah pas, namun kurang ke kanan. Oke, jika kalian ingin seperti ini, bisa saja, namun akan terlihat lebih rapi ketika kalian menempatkannya di bawah in-game source. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita sudah menambahkan overlay atau in-game source. Kemudian kita sudah menambahkan gamenya itu sendiri. Lalu kita perlu menambahkan webcam di sini. Kita perlu menambahkan webcam. Caranya cukup mudah. Kita klik icon plus, kemudian pilih video capture device, kemudian rename menjadi webcam, lalu OK. Lalu dia akan muncul properties for webcam ya teman-teman. Di sini untuk bagian device, teman-teman bisa menyesuaikan dengan jenis webcam yang teman-teman miliki. Di sini punya gua itu dibaca di komputernya itu integrated camera. Jadi kita pilih integrated kameranya ya. Maka di sini akan muncul muka gua. Lalu setelah itu kita OK dan kita resize untuk ukurannya. Kita sesuaikan pada bagian frame-nya ya teman-teman. Oke, jika dirasa sudah pas, di sini terlihat jelek ya teman-teman ya, kegedean untuk ukurannya. Oke, teman-teman nggak perlu khawatir, kita cukup menempatkan di tengah-tengah. Jika sudah, kalian kembali ulangi seperti yang tadi. Webcam ditarik ke bawah in source game. Oke, setelah selesai maka tampilannya akan seperti ini. Terlihat lebih baik bukan? Oke, di sini teman-teman bisa di bawah game yang dimain. Pokoknya yang harus diperhatikan kedua source ini, webcam dan game yang dimainkan, itu harus di bawah in-game source. Oke, untuk di bagian chat gue bakalan bahas di video berikutnya. Kemudian kita akan menambahkan scene lagi. Untuk scene yang ketiga, di sini untuk scene yang kedua, scene in game sudah selesai teman-teman. Terdapat tiga source untuk ditampilkan di dalam scene in game nya. Kemudian kita menambahkan scene lagi, add, kemudian kalian bisa menamai BRB atau be right back atau pause, terserah teman-teman. Intinya sama, kita sedang beristirahat di bagian scene ini. Oke, kita klik OK. Kemudian di bagian scene kalian tambahkan source, pilih media source, kemudian beri nama BRB source, kemudian OK. Lalu pilih local file, klik browse, kemudian pilih pause atau be right back tadi ya teman-teman. Di sini kalian open, kalian centang loopingnya, kemudian OK. Di sini sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita ke scene keempat, yaitu dimana scene terakhir untuk hampir semua streamer ya teman-teman. Di sini adalah scene ending stream. Kalian klik OK, kemudian tambahkan source, pilih media source, kemudian beri nama ending source. OK, browse, kalian pilih ending, kalian open,
kalian centang loopingnya, kemudian oke. Oke, sampai di sini sudah selesai ya teman-teman. Starting streaming sudah ada overlaynya, in gamenya sudah ada game dan webcamnya, kemudian untuk be right backnya sudah ada, kemudian untuk endingnya juga sudah ada. Lalu bagaimana dengan transisinya di sini? Tadi kan udah gue jelasin di awal bahwasanya kita dapat transisi di sini. Untuk apa sih transisinya ini? Atau di mana meletakkan transisi ini? Bagaimana caranya? Oke, teman-teman simak videonya. Gue bakalan praktekin dan membagikan kepada kalian semua bagaimana cara untuk memasangnya. Oke, di sini kalian tidak usah terpaku di bagian mana scene-nya dipilih. Kalian hanya perlu memperhatikan scene transitionnya di sini teman-teman. Di sini kalian pilih pada bagian fade atau fade ini, fade, kalian klik, kemudian kalian pilih stringer atau add stringer di sini. Jika di sini sudah ada stringer, kalian jangan gunakan karena mungkin itu bagian overlay lain. Kalian add stringer aja di sini dan beri nama transisi elektro. Kemudian oke. Untuk video filenya kalian browse, kalian pilih transisinya, kemudian open. Lalu untuk bagian transition point kalian pilih itu atau kalian masukkan tuh 1000 ms ya teman-teman ya, 1000 milisecond. Kemudian berhubung di sini gue mencontohkan untuk audio monitoringnya, gue pilih monitor and output. Teman-teman sebenarnya bisa memilih monitor only with output, tetapi jika digunakan untuk live streaming kalian bisa memilih monitor off atau sama seperti gua, yaitu monitor dan output. Gua klik di sini, kemudian kita klik OK. Sebelumnya untuk transition point ini adalah lama waktu yang dibutuhkan si transisi atau yang dibutuhkan antar scene untuk berpindah ya teman-teman. Semisal dari starting scene, dari starting streaming kita klik ke in game, maka dia memerlukan waktu 1 detik lebih lama atau delay 1 detik baru bisa pindah ke in gamenya. Kemudian di 1 detik yang kosong tadi itu diisi oleh transisi yang sudah kita masukkan. Oke, paham ya sampai sini? Jadi kalian pilih 1 detik aja atau 1000 milisecond, kalian oke. Di sini udah terbaca ya teman-teman transisi elektro. Dan sampai di sini kalian sudah bisa menggunakannya. Sebagai contoh, di sini gue bakalan pindah transisi ke in game dan kalian perhatikan transisinya. Oke, dapat kalian lihat ya teman-teman. Di sini berhubung PC yang gua gunain itu adalah PC low spec, jadi dia sedikit patah-patah. Buat ngerunningnya, jadi teman-teman silahkan dicoba. Sebenarnya teorinya sama, namun berhubung PC yang gua gunain itu PC low spec, maka hasilnya di tempat gua sedikit lag atau patah-patah. Untuk di bagian sosial media, di bagian logo sosial media ini teman-teman bisa menambahkan source plus kemudian text. Di sini ya teman-teman ya. Di sini kalian beri nama, lalu kalian oke, lalu kalian tuliskan nama Instagram kalian di sini. Kemudian pilih font di sini, terserah kalian, sesuka hati kalian. Lalu setelah kalian merasa cukup atau suka dengan fontnya, kalian oke.
Kemudian untuk warna kalian pilih di sini ya teman-teman, untuk warna dari si ininya, teksnya. Oke, sebentar, berhubung gue ingin menyesuaikan dari warna ini, gue select color, kemudian pick, lalu klik di sini. Maka warnanya sudah bisa disesuaikan. Kemudian untuk background kalian bisa merubahnya di sini. Lalu untuk outline kalian bisa centang, jika tidak juga tidak masalah. Lalu saya pilih warna lagi, kalau di sini saya lalu kita besarkan, lalu oke. Kemudian kita bakalan resize dan menempatkannya sesuai di tempatnya. Oke, dapat dipahami ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Jika ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa di subscribe. Oke, jangan lupa untuk terus menonton live streaming gua di fanspage Signak Family. Linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.